Kita mulai aja ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kita mulai langsung dari nomor 1. Soal TO2-nya. Penelaran matematika. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas langsung ya. Nomor 1. Hasil dari 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4. Nah, ini kan 4 pangkat 4-nya ada 4 kali ya. Berarti bisa kita tulis jadi 4 dikali 4 pangkat 4. 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 2, pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 2 kali 4, 8. Kalau perkalian, tuh pangkatnya di jumlah. Berarti 2 tambah 8. Itu 2 pangkat 10. Yang D. Bisa dipahamin? Paham, Pak. Sip. Lanjut nomor 2. Ini bentuk pecahan, bentuk akar ya, bentuk akar pecahan ya. 3 min akar 5 dibagi 2 min 4 per akar 5. Berarti di sini yang ini kita bikin kali akar 5 dulu ya, supaya penyebutnya hilang nih. Ini berarti atas kali akar 5, bawah kali akar 5, supaya penyebutnya akar 5 bawah hilang. Ini jadi 3 akar 5 min 5 dibagi 2 akar 5 min 4 ya. Ya kan? Karena kan akar 5-nya kecoret. Nah, baru kita kalikan sekawan. Sekawan dari 2 akar 5 min 4 tuh 2 akar 5 plus 4. 2 akar 5 plus 4. Yang bawah kan ada sekawan, tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. 2 akar 5 kali 2 akar 5 berarti 4 kali 5, 20. Min kali plus min, 4 kali 4, 16. Yang atas kali pelangi. 3 akar 5 kali 2 akar 5 berarti 6 kali 5 ya. 30. 3 akar 5 kali 4 itu 12 akar 5. Min 5 kali 2 akar 5 min 10 akar 5. Min 5 kali 4 min 20. 30 min 20, 10. 12 akar 5 min 10 akar 5 berarti plus 2 akar 5 dibagi 4. Nah, ini masing-masing dibagi 2 ya. Bagi 2, bagi 2 nih. Berarti jadi 10 bagi 2, 5. 2 akar 5 bagi 2, akar 5. 4 bagi 2, 2. Maka hasilnya yang B. Bisa dipahamin? Paham, Pak. Sip. Berikutnya nomor 3. Himpunan penyelesaian dari 2x plus 5 dikali x min 2 sama dengan 2x plus 5. Nah, ini jangan coret ya, karena ada x-nya nih. Karena kita mau nyari nilai x ya. Maka kita pindah ruas nih 2x plus 5 yang ini. Maka jadi 2x plus 5 dikali x min 2 dikurangi 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama punya 2x plus 5 nih. 2x plus 5 yang kamu keluarin. 2x plus 5, maka yang ruas kiri, yang bagian kiri, suku kiri, tinggal x min 2. Yang suku kanan, itu berarti tinggal 1 ya, karena 2x min 5 sudah keluar semua. Berarti jadi 2x plus 5 dikali x min 3 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya supaya 0, berarti nilai x yang ini min 5 per 2 ya. Min 5 per 2 kali 2 kan min 5 tambah 5, 0. Kalau yang ini pembuat nolnya berarti 3 ya. 3 min 3, 0. Min 5 per 2 itu min 2,5. Berarti yang C ya. Min 2,5 dan 3. Bisa dipahamin? Siap, paham, Pak. Sip.
Oke, berikutnya dari screenshot ya. Kita ke nomor 4. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat Kak, tadi 3x. saya nggak sempat itu Kak. Screenshot tadi saya tambah tekan ya Kak. Bentar Kak. Nah, sudah Kak. Kasih Kak. Nomor 4, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 7x min 12. Maka nilai dari akar seper alfa kuadrat tambah seper beta kuadrat. Ya udah, kita tahu ya alfa plus beta ya kan berarti min B per A nih. Kita gunakan sifat nih, sifat ya. Alfa plus beta min B per A berarti min 7 per 3. Sedangkan alfa kali betanya C per A berarti min 12 per 3 atau min 4. Jadi akar 1 plus 1 per alfa kuadrat tambah 1 per beta kuadrat sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, alfa kuadrat beta kuadrat ya. Berarti yang ini tinggal beta kuadrat, yang ini alfa kuadrat, tinggal kali silang aja ya. Sama dengan, ini kita jabarkan nih. Kita harus ingat rumus yang ini ya. Kalau ada bentuk A kuadrat plus B kuadrat, itu kan dijabarin jadi A plus B kuadrat min 2AB ya. Nah, kita ingat rumus ini nih. Nah, diingat lagi rumus penjabaran bentuk kuadrat. Ini jadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa kali beta dibagi alfa kali beta kuadrat. Alfa plus beta tadi min 7 per 3 ya. Min 7 per 3 dikuadratin jadi 49 per 9. Min 2 kali min 4 berarti plus 8. Dibagi min 4 kuadrat itu 16. Sama dengan akar 16-nya keluar aja ya. Berarti kan 1/4 nih. Biar enak ngitungnya, akar sama kan penyebutnya per 9. Berarti 49 ditambah 8 kali 9. 72. Akar 9 juga keluar ya. Berarti 1/4 dikali 3. Ini masih akar ya. 49 tambah 72 itu 121. Berarti 11 per 12 yang C. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Jelas ya? Ya, Kak. Berikutnya nomor 5. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 8x sama dengan 5. Nah, ini kira-kira bisa difaktorkan enggak nih? Kita coba faktorkan ya. Ini kita pindah ruas dulu. 2x kuadrat plus 8x min 5 sama dengan 0. Apakah bisa? 2x sama x. Oh, nggak bisa ya. Ini kali 5, oh nggak bisa. Ntar dulu. 5 sama 1. Coba ini plus 5 min 1 ya. 10, oh nggak bisa ya. Tidak bisa. Berarti kita gunakan sifat. Nah, sifatnya gimana supaya lebih ringkas? Ini kan akar-akar barunya kan sama-sama dikali 2 tambah 5. Jadi nilai X ini kamu ganti menjadi dikurangi 5 sama dibagi 2. Diganti nih, ganti. Menjadi, ini kan dikali 2 tambah 5, jadi kurangi 5 tambah 2. Kan sama-sama tambah 5 kali 2 kan? Maka nilai X ini cukup kamu kebalikannya. Plus 5 jadi min 5, kali 2 jadi bagi 2. Jadi X min 5 per 2. X-nya kamu ganti X min 5 per 2, biar lebih ringkas. Berarti 2 dikali X min 5 per 2 kuadrat ditambah 8 kali
X min 5 per 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita kuadratkan ya. 2 ini jadi X kuadrat min 10X plus 25 per 4 ditambah coret nih ya. 4X min 20 min 5. Ini coret per 2 nih. Ini jadi ya nggak cukup ya. Sini deh. Kita ke sini biar cukup. Jadi X kuadrat min 10X plus 25 per 2 ditambah 4X min 25 sama dengan 0. Biar enak nih penyebutnya hilang, kali 2 semua. Ini kali 2 semua, yang bagian nggak ada penyebutnya. Ini jadi X kuadrat min 10X plus 25 ditambah 8X ya. Ini dikurangi 50 sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat min 10X plus 8X itu min 2X. 25 min 50 itu berarti min 25 sama dengan 0. Yang D. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Nggak ada Kak, jelas. Lanjut. Grafik fungsi kuadrat berikut berpotongan dengan sumbu X. Nah, kalau berpotongan dengan sumbu X, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya diskriminannya lebih dari 0. Diskriminannya lebih dari 0 ya. Berarti kita harus cek satu persatu di PG-nya nih. Yang D-nya lebih dari 0, itu berarti yang mana? Yang bukan berarti ya kan kecuali ya. Berarti selain yang lebih dari 0. Pertama yang A dulu nih, kita cek satu persatu aja. Syukur-syukur dari A udah ketemu ya. Ini kan nilai D-nya kan B kuadrat min 4AC ya. D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Berarti yang ini B kuadratnya berarti min 11 kuadrat min 4 kali 3 kali 10. Berarti 121 dikurangi 120 ya. 1 nih. 1 pasti lebih dari 0. Berarti dia memotong sumbu X. Berarti benar. Kan tidak kecuali kan. Kecuali. Yang B. Kita cek yang B. D-nya berarti 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 3. 16 dikurangi 8 kali 3. 24. Ternyata min 8. Kurang dari 0 nih. Ya udah, berarti dia ini tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Ya udah, maka jawabannya yang B. Oke ya. Bisa dipahamin? Jadi kita nggak perlu ngecek yang C sama D. Jelas? Sambil di screenshot kalau udah jelas. Jelas Kak. Siap jelas, Pak. Udah di screenshot? Udah Kak. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Jika sumbu simetri fungsi fx sama dengan m plus 1x kuadrat ditambah 8 kali m kuadrat min 7x min 3 adalah garis x sama dengan 4, maka nilai m, sumbu simetri itu rumusnya apa? Sumbu simetri itu kan rumusnya min b per 2a ya. XP-nya 4 nih. Di mana A-nya itu M plus 1, B-nya 8M kuadrat min 7. Ya dimasukin aja. Berarti kan ini sama dengan 4 ya. Berarti min B sama dengan 8A. B-nya kita masukin ini. Min 8M kuadrat min 7 sama dengan 8 dikali M plus 1. Nah, ini jadi min 8M kuadrat
plus 56 ya. Ini 8-nya bisa coret ya? Oh, 8-nya bisa coret nih. Lupa, biar lebih gampang ya. Kita 8-nya kita coret nih. Nah, jadi min M kuadrat plus 7 sama dengan M plus 1. Pindah ruas ke kanan. 0 sama dengan M kuadrat ditambah M 1 kurangi 7 min 6. Difaktorin nih. M dikali hasilnya min 6 dijumlah itu 1. Berarti kan plus 3 sama min 2 ya. Sama dengan 0. Maka pembuat nolnya dari yang sini. M plus 3 sama dengan 0 berarti M-nya min 3. Dari yang M min 2 supaya 0 berarti M-nya 2. Yang ada di PG jawabannya yang min 3. Sebenarnya dua-duanya benar nih ya. Cuman kita lihat yang di PG-nya aja, yang ada yang mana. Tapi kalau ada dua-duanya, ya berarti jawabannya dua-duanya. Karena tidak ada syarat yang lainnya. Tapi ini emang harus ada salah satu ada jawabannya tuh. Maka jawabannya yang A. Bisa dipahamin? Bisa Kak. Sip. Berikutnya. Nomor 8. Jika nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat tambah 8x plus 5m adalah min 1. Nah, nilai minimum itu rumusnya apa? YP. YP itu rumusnya kan D per min 4A ya. D per min 4A. Nah, atau bisa kita tulis B kuadrat min 4AC per min 4A. A-nya 1, B-nya 8, C-nya 5M nih. Nilai Y-nya min 1. Ya udah, kita masukin sini aja ya. 1 sama dengan B kuadrat berarti 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 5M. Ini min 1 loh Pak. YP-nya min 1 ya. Dibagi min 4 kali min 1. Ini kita kali silang. Ini kan jadi 4 nih, 4 kali min 1, kok 4 kali min 1 sih ini? Ini 1 ya. Nah, hanya 1. Min 4 kali min 1 itu 4. Sama dengan 8 kuadrat 64. 64 dikurangi 20M, pindah ruas ya. Berarti 20M sama dengan 64 kurangi 4. Berarti 20M sama dengan 60 nih. Maka M-nya 60 bagi 20, 3. Yang A. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum lanjut. Jelas, teman-teman?